hijau di tanah air. Salah satunya dengan mencanangkan pemberian insentif untuk konversi motor listrik sama dengan pembelian motor listrik yang baru, yakni sebesar 7 juta rupiah. Meski belum diinformasikan secara resmi, namun Dirjen Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi atau EBTKE dari Kementerian ESDM yang bernama Dadan Kusdiana ini menyebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh insentif konversi motor listrik. Nah, Sobat Otomotif, terhadap syarat-syarat ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Mari ikuti saya. Nah, Sobat Otomotif, syarat untuk mendapatkan insentif motor listrik diantaranya adalah yang pertama, usia kendaraan maksimal ada di angka 7 sampai dengan 10 tahun. Kemudian yang kedua, kapasitas mesin kendaraan ini ada di rentan 100 cc. Kemudian yang ketiga adalah batas atas penggerak motor ini yang terpasang nantinya ada di kisaran 3 kW sampai dengan 5 kW. Dan yang keempat, ini kapasitas baterai litium yang terpasang ada di kisaran 1,2 kWh hingga 1,5 kWh. Serta mesin penggerak dari motor berbahan bakar minyak yang lama ini harus dihancurkan. Hal ini karena agar tidak ada penyalahgunaan mesin penggerak yang lama karena memang tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi emisi gas. Lantas, bisa dapat apa saja sih dari insentif kendaraan di angka 7 juta tadi? Apakah syarat-syarat dan juga spesifikasi yang diberikan ini sesuai untuk mencukupi konversi dari motor biasa ke motor listrik? Dan bagaimana ya kira-kira surat-surat dan juga legalitas dari kendaraannya? Apakah nantinya bisa digunakan untuk di jalan raya? Mari ikuti saya ke salah satu bengkel konversi kendaraan listrik berikut ini. Ya, Sobat Otomotif, sekarang saya sudah berada di Elders Garage dan saya akan langsung bertemu dengan CEO-nya nih yang bernama Herat Prastio. Halo Pak, apa kabar? Halo. Terima kasih waktu untuk Indonesia ya Pak. Siap. Pak, kita mau nanya nih, kan insentif konversi motor listrik ada di angka 7 juta. Itu kira-kira bisa dapat apa saja sih? Jadi gini, kalau misalnya produk untuk konversi motor listrik, kita sebutnya kit. Gitu. Nah, kit ini isinya tuh ada baterai, ada swing arm, ada controller, dan kemudian ada dinamonya atau motornya. Nah, ini bagian dari kit konversi yang biasanya sebagai pengganti motor berbahan bakar bensin. Gitu. Nah, kit konversi ini range harganya sekarang yang ada di pasaran dari 14.800.000 ini yang kami punya sampai 25.800 gitu. Jadi range harganya cukup panjang dan bahkan ada beberapa brand lain juga harganya yang 15 juta. Nah, artinya mungkin kita buletin aja ya, kalau harganya 15 juta ketika mengambil subsidinya sekarang wacananya di 7 juta. Artinya 15 juta dikurang 7 juta. Nah, jadi kurang lebih 8 juta rupiah. Jadi masyarakat yang punya motor dengan membeli kit konversi yang bersubsidi itu akan bisa membeli seharga 8 juta rupiah ketika kit konversinya seharga 15 juta. Jadi kurang lebih seperti itu cara potongnya. Gitu. Oke, jadi misalnya tadi dianggap aja harga konversi ini dibulatkan jadi 15 juta, itu kan disubsidi 7 juta. Jadi nanti masyarakat nih kalau mau konversi motornya bayar 8 juta aja gitu ya untuk beli kit konversi gitu. Yap, benar. Oke, nah kita mau lihat-lihat dong kit konversinya kayak apa? Boleh nggak? Ayo. Nah, ini garage kita nih Mbak. Oke. Jadi, nah teman-teman nih lagi proses konversi. Jadi ada 2 tipe baterai. Yang ini baterai kita tuh uniknya memang plug and play. Jadi sesuai sama tangki motornya. Nah, ini baterai kita. Gitu ya? Iya. Jadi memang persyaratan untuk konversi salah satunya memang tidak boleh merubah bentuk motor. Gitu. Nah, kemudian kita punya yang satu lagi yang ini. Ini baterai speedster. Dia posisinya masuk gini. Gitu. Jadi ada 2 tipe baterai. Nah, tadi yang saya ceritain, ini kontrolernya. Permisi, sebentar. Nah, ini kontrolernya. Jadi ini yang istilahnya otak dari
komputernya lah di sini gitu. Terus di bawah sini kita sistemnya hub itu dinamonya. Nah ini kita lihat untuk proses perakitannya. Oke. Dari swing arm dirakit ke dinamonya. Oke. Nah ini dinamonya dan ini swing armnya. Kemudian ini sistem pengereman. Oke. Nah jadi mesinnya dicopot untuk kita pasang ini, gitu. Ini mesin lama dicopot, dihancurkan, dipasang yang ini dinamo yang baru. Nah itu juga tuh. Mungkin kalau buat teman-teman komunitas Vespa untuk menghancurkan mesin agak keberatan. Jadi rata-rata kemarin kita coba survei, kita tanya teman-teman komunitas Vespa kalau konversi mesinnya mau diapain. Mereka cenderungnya untuk simpen atau pajang. Gitu. Jadi kemungkinan teman-teman dari komunitas Vespa kemungkinan ya tidak bersubsidi karena memang salah satu persyaratan subsidi adalah mesinnya harus dihancurkan supaya mesin ini tidak balik lagi menggunakan bensin. Ya. Tujuannya itu sih. Oke. Gitu. Nah berarti tadi konversi kitnya hanya itu saja, ada dari baterai, kemudian ada juga controller, dinamo dan swing arm-nya. Oh itu aja, 4? Itu aja, iya. Oke, baik. Nah kita mau nanya sekarang, kan kalau misalnya kita beli motor listrik, bentuknya kan memang sudah sesuai ya. Iya. Nah ini kalau konversi, nanti gimana bentuknya, apakah ada perubahan dan juga apakah aman untuk digunakan? Oke, jadi gini Mbak, sebenarnya kalau kita lihat yang pertama mengenai bentuk motor ketika konversi itu memang kita tidak boleh ada perubahan. Oke. Jadi makanya untuk konversi itu bisa dikatakan sistemnya tuh plug and play gitu. Jadi memang tidak boleh ada perubahan rangka gitu. Terus mengenai keamanan dan kekuatan, mungkin yang membedakan logikanya gini. Ketika dulu zamannya mesin motor, mereka membuat frame, membuat rangka dengan kekuatan yang cukup kuat. Gitu, karena memang harus menopang mesin yang cukup berat. Gitu. Sedangkan kalau motor-motor yang elektrik sekarang dipertimbangkan untuk ringan. Gitu. Sebenarnya challenge-nya karena kita believe kekuatan motor yang lama, apalagi kita ngomongin Vespa, ini usianya udah 60 tahun loh. Dan sampai sekarang masih bisa dipakai di jalanan dan frame-frame-nya cukup keker gitu. Jadi buat kita sebenarnya nggak ada isu untuk kekuatannya. Cuma challenge-nya kita gimana caranya membuat Vespa yang frame-nya cukup berat ini bisa kita pakai dengan kekuatan baterai gitu. Jadi baterainya harus kuat, dinamonya harus kuat, kontrolnya quality-nya harus bagus. Supaya bisa membawa frame yang memang didesain cukup berat. Sedangkan motor-motor yang baru sekarang pasti frame-nya, aksesorisnya dibuat lebih ringan. Gitu. Jadi memang kalau dari isu kekuatan menurut kami tidak boleh, maksudnya tidak diragukan lah. Gitu. Oke, kekuatan tidak diragukan. Dan berarti semua conversion kitnya ini emang bikin sendiri gitu? Nah, jadi memang elemen konversi kit ini rata-rata kalau sekarang masih dari luar gitu. Katakanlah. Apa aja tuh yang dari luar? Baterai selnya memang belum ada yang produksi di sini. Kemudian dinamo baru aja beberapa pabrik melakukan R&D, jadi belum ada yang kita bisa purchase di lokal gitu. Jadi yang tadi sempat kita keliling nih Mbak, jadi kita tuh uniknya memang kita punya manufaktur sendiri gitu. Jadi kita punya manufaktur baterai dan kita merakit kit sendiri juga. Jadi memang apa yang keluar dari garage kami itu yang kami garansi juga gitu. Jadi dari baterai, swing arm, controllernya, nah itu yang kami garansi. Jadi sebenarnya kalau secara kit konversi istilahnya gimana menemukan formula yang pas untuk setiap produknya. Karena motor punya berat beda-beda. Kalau dari sisi kecepatan produksi itu tantangannya. Jadi untuk satu kit masang ke Vespa saat ini rekor di tim kami 1,5 jam. Wow. Gitu, Cepat sih. tapi secara rata-rata itu 3 jam. Gitu. Dan itu untuk semua jenis motor atau hanya Vespa aja?
Eh, kebetulan saat ini kami ada 2 jenis motor, ada Vespa dan Honda Grand. Honda Grand tuh ada C70, ada eh, Astrea Prima, Star gitu. Jadi memang kita fokusnya ke sana gitu. Cuma memang saat ini kami juga sempat melihat beberapa persyaratan untuk subsidi. Salah satunya adalah motor harus berusia tidak boleh lebih dari 10 tahun. Gitu. Nah, itu juga yang sedang kami siapkan, kit konversi untuk motor-motor umum. Nah, cuma memang kita lagi mencari benang merahnya gimana caranya supaya kami bisa terus juga mengerjakan motor-motor yang memang katakanlah di area hobi seperti Vespa dan Honda C70. Sekarang kita mau nanya nih, kalau untuk legalitas bengkel ini sendiri bagaimana? Apakah emang ada harus syarat tersendiri untuk agar suatu bengkel ini bisa untuk mengkonversi motor biasa ke motor listrik? Jadi memang bengkel kita adalah bengkel yang bersertifikasi gitu. Jadi memang dari Kemenhub kami sudah ditunjuk menjadi bengkel konversi yang nantinya bengkel konversi ini hasil konversinya akan diuji melalui proses uji tipe. Gitu. Jadi di balai yang sekarang adanya di Bekasi, dan ya kami ada beberapa motor yang sudah melalui proses itu dan mendapatkan SRUT. Gitu. Oke, jadi emang kalau untuk legalitas bengkel tidak usah ditanya lagi, memang sudah ada dan berizin begitu ya? Yes. Oke, baik, sekarang kita kembali ke motor nih. Tadi sebenarnya saya mau nanya tapi kayak belum terjawab juga. Ini gimana spesifikasinya dari baterai, ketahanannya berapa, terus akselerasinya gimana nih dari sejauh ini yang dikonversi? Oke, jadi untuk baterai sendiri, baterai kami tuh bisa menempuh jarak sampai dengan 60 kilo. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, ketika baterainya dijaga ini mungkin bisa berjalan sekitar hampir 5 tahun gitu. Jadi memang range-nya rata-rata hampir semua baterai yang kualitasnya bagus 3-5 tahun gitu. Jadi memang asalkan maintenance-nya cukup baik, artinya seperti pakai handphone aja, kadang-kadang kalau terlalu pakai sampai 0 terus kita cas lagi, nah itu kan baterai menyebabkan panas. Jadi kita selalu ingetin para customer kita ketika pakai walaupun cuma turun 20% segera cas gitu. Jadi supaya baterai nggak terlalu panas gitu. Oke, nah selain dari conversion kit tadi atau kit konversi, apakah ada tambahan lagi kayak dari aksesorisnya kah atau surat-suratnya kah, itu gimana? Biayanya ada tambahan atau sama? Oke, mungkin aku lihat langsung ya. Siap, nih. Boleh. Jadi motor Vespa kan memang tidak ada sennya. Jadi memang di tahun itu memang tidak ada sen. Jadi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan atau lulus uji, kita tambahkan sen. Oke. Gitu, dan sistem pengereman juga harus bagus gitu. Makanya yang belakang kita kasih rem cakram. Kemudian nggak semua Vespa ada spion. Nah, spionnya juga harus dilengkapi gitu. Jadi kurang lebih itu kelengkapannya, termasuk speedometer ini harus aktif gitu, dan cenderungnya kami selalu ganti dengan speedometer digital. Untuk kelengkapan aksesoris, karena memiliki tipe atau setiap orang punya, aku kepengen spionnya merek ini atau aksesorisnya merek ini, jadi harganya sangat bervariasi dan itu di luar conversion kit. Gitu. Baik, nah kira-kira nih apakah ada resiko dari motor biasa, ibaratnya Vespa, katakanlah ya Vespa dikonversi ke motor listrik, ini ada resiko-resiko tersendiri nggak? Resikonya tambah suka aja sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang bisa dikatakan jauh lebih nyaman ketika ini dikonversi gitu, karena kan memang motor-motor tahun ini masih menggunakan oli, kadang-kadang mesinnya kotor, sehingga businya juga nggak gampang nyala gitu. Jadi justru dengan mengkonversi akan jauh lebih mudah buat penggunanya gitu, dan rata-rata akhirnya bisa dipakai untuk harian gitu.